ini dia lagi proses blur, bisa dilihat lagi bekerja, sudah mau selesai. Oke, mantap sekali. Halo teman-teman YouTube, berjumpa lagi bersama Yusri Pradana dalam tutorial Adobe Premiere Pro 2020. Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat blur pada Adobe Premiere Pro secara auto. Jadi di sini kita ngeblurnya manual, tapi dia mengikuti objeknya ini secara auto dengan bantuan software Adobe Premiere Pro 2020 ya tentunya. Nah, jadi tidak usah lagi ikutin pergerakan-pergerakan dari mana ke mana dia bergerak. Jadi ini sangat mudah sekali, simple untuk diikuti tentu. Baiklah, sebelumnya tentu saja teman-teman harus menyiapkan dulu objeknya yang mana yang harus di blur. Di sini saya sudah mempunyai video yang siap untuk di blur. Nah, ini videonya Hana Hanifa ya, buat yang belum tahu. Yang mau tahu silakan search aja di Google Hana Hanifa. Nah, ini dia videonya yang ingin saya blur. Nah, oke, tentu fokus ya guys, fokus. Harap fokus. Jadi yang kita blur itu di bagian mana? Tengahnya boleh, di atasnya juga boleh. Nah, oke. Yuk kita mulai saja. Di sini saya ingin mencari dulu bagian mana, mulai dari mana dulu ya, karena di sini lumayan panjang. Ini saya mau ambil bagian ini saja dulu, jangan terlalu pendek. Nah, seperti biasa, kalau mau ambil video awal dan akhir, kita ketik saja I di keyboard dan O di keyboard, input output. Nah, langsung ditarik ke sequence, di drag aja langsung. Nah, itu dia. Ini sudah masuk ya, sudah masuk di sequence. Oke. Ini katanya kurang kecil ya. Nah, pas ya. Nah, di sini juga tadi saya sempat nyobain ngeblur. Nah, itu lumayan blur muka nih. Ini rata-rata yang harus di blur, rata-rata ini yang di bagian tengah semua ya kalau tayang di TV ini. Jadi cukup menyusahkan buat editor kalau mau ngedit infotainment. Ya, kembali lagi ke Hana Hanifa. Nah, videonya sudah ada, sudah teman-teman tarik atau sudah masuk ke sequence. Setelah itu kita mainnya masuk ke efek folder. Nah, sebelah kiri ini kalau Premiere Pro dia yang 2020 efeknya di bawah ya. Nah, tinggal ketik saja di sini blur. Oke, nanti ada blur di sini. Di sini saya menggunakan kamera blur. Jadi simple saja, langsung kita tarik saja nih di drag ya. Bisa dilihat di sini ada gambar tangan nih ke sini. Nah. Wah, mantap. Dan blur filternya sudah masuk ke video tadi yang kita tarik dari sini, dari source. Nah, setelah sudah ada efek blurnya masuk, videonya ini kita klik 2 kali. Nah, nanti kita masuk ke bagian efek control sebelah kiri ya. Nah, di sini sudah ada kamera blurnya sudah masuk. Nah, bisa dilihat kalau ininya kita matiin itu kan. Terus setelah itu, nah ini enaknya nih, di Premiere Pro 2020 itu dia sudah ada shape seperti ini.
masking seperti ini ya. Mungkin kalau yang baru lihat, nah ini ada masking seperti ini, ada kotak, ada bulat, dan bisa juga pakai pen tools atau free draw bezier. Nah ini langsung dipilih mau yang kotak atau yang lingkaran. Nah kalau ketik lingkaran, blurnya dia berbentuk lingkaran. Nah, tentu saja kalau teman-teman ketik kotak, blurnya dia berbentuk kotak. Oke, simple kan? Nih, ini enak nih kalau Premiere Pro itu 2020 makin lama makin simple, beda dengan Premiere Pro CS zaman-zaman dulu. Waduh. Nah, ini bisa di blur yang bagian mana aja, bisa blur logo kalau mau still blur. Nah, misalnya kalian mau lagi ambil sesuatu dari internet, mau blur logo, bisa aja langsung di still. Kalau kotak nih rata-rata nih, nah ini bisa blur logo di atas atau di mana saja, terserah. Nah sekarang karena saya ingin blur di bagian tengah biar teman-teman fokus dalam mengedit, atau biar tidak mengganggu pemirsa kalau menonton berita, atau memang bawaannya ya sudah standar TV, saya juga nggak tahu. Sekarang sudah apa namanya, harus di blur yang begini-beginian nih ya, kita ikutin saja aturannya. Setelah posisinya awal ini, pertama pastikan kita mulai dari awal ya, dari sini kita mainnya ke sini dulu, kita dari awal video. Nah terus blurnya kita, teman-teman, maskingnya bisa diatur di mana mau di blurnya, dari sini. Nah ini kalau di ini bisa dinaik turunkan, jadi fadernya atau apa namanya itu istilahnya apa ya, saya kurang tahu. Jadi bisa diatur lah sedemikian rupa. Nah ini pas di tengah. Oke, kotak bagus ya, nggak apa-apa lah, yang penting belajar dulu. Ini juga nggak tayang di TV. Setelah oke, pas tempatnya, langsung saja kita masuk di bagian sini. Nih ada bagian tracking. Nah tapi sebelumnya masuk dulu ke tanda kunci ini, kunci Inggris, kita klik. Nah ini ada posisi, rotation, position, dan scale rotation, preview. Nah teman-teman di sini saya memilihnya yang posisi, dikarenakan yang bergerak cuman posisinya aja. Kalau ukurannya dan lain-lain dia kan tidak berubah-berubah. Jadi di sini kita pilih posisi aja. Nah ini nanti aktif di posisi. Terus previewnya, nanti ini previewnya kalau dia ngeblur atau mulai, nanti dia akan preview di sini di saat kita ngerender atau di saat ini mesinnya auto trackingnya bekerja. Nah setelah itu langsung saja kita klik track selected max forward atau tanda play seperti ini. Nah 1, 2, 3. Oke. Nah ini dia lagi progress nih, karena tadi saya menggunakan preview, jadi dia videonya bergerak. Kita bisa sambil melihat-lihat dia ngeblurnya bergerak nih sepertinya. Nah karena durasinya cuman pendek seperti ini, jadi dia progresnya agak cepat. Tapi kalau dia agak terlalu panjang, jadi lumayan lama kita nunggunya. Nah seperti ini. Nah teman-teman bisa tinggal ngopi dulu, atau tinggal ngemil dulu, atau tinggal tinggal tidur juga boleh kalau durasi ngeblurnya panjang. Nah ini dia lagi proses blur, bisa dilihat lagi bekerja, sudah mau selesai. Oke, mantap sekali. Nah bisa dilihat nih, kalau pakai yang auto nih, dia nih titik-titik seperti ini, keyframe-nya aktifnya banyak sekali nih. Tuh dia dari ujung sampai ujung tuh, sampai sini. Tapi kalau misalnya kita mau stop blur di tengah-tengah, kita bisa hapus saja nih. Nah jadi dia nggak ngikutin tracking nih dia nggak. Nah nih blurnya sudah jadi nih, auto blur sudah jadi
tidak merepotkan dan lumayan membantu ya. Oke, demikianlah tutorial saya kali ini tentang bagaimana cara membuat auto blur pada Adobe Premiere Pro 2020. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengertian dalam penjelasannya ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa di komen jika ingin bertanya, silakan nanti akan saya jawab ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi di next tutorial berikutnya. Salam Yusri Pradana.